Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, terima kasih. Luar biasa di beberapa hari ini masih terlihat semangat ya, walaupun mungkin banyak tugas dari dosen-dosen lain. Memasuki semester yang baru ini, di pertemuan ketiga kita akan membahas mengenai laporan keuangan di mata kuliah administrasi keuangan. Ya, di mata kuliah administrasi keuangan semester 3. Biar lebih semangat lagi, saya akan ucapkan selamat pagi dan silahkan dijawab dengan pagi. Oke, baik? Baik. Siap? Selamat pagi. Pagi. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kalian semua. Baik teman-teman, mungkin ada baiknya sebelum kita mulai, kita berdoa dulu sebentar ya, menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai? Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya, di sini mengapa laporan keuangan itu penting? Melanjut dari materi yang sebelumnya, yaitu mengenai administrasi keuangan, mengenai fungsi-fungsi administrasi keuangan, mengenai tujuan administrasi keuangan, yaitu adalah bagaimana mengelola keputusan, bagaimana keputusan pendanaan, kemudian keputusan pembelanjaan, dan keputusan mengenai pembagian hasil. Nah, tentu keputusan itu dalam dunia bisnis, walaupun dalam organisasi, kita penting sekali berdasarkan data membuat keputusan itu ya. Salah satunya dalam hal bisnis, tentu dasar keputusan yang penting dibuat adalah melalui laporan keuangan. Maka dari itu kita akan mencoba untuk mengerti apa sih laporan keuangan itu. Saya akan menjelaskan capaian pembelajaran dari mata kuliah ini
Yang pertama adalah menjelaskan definisi tujuan dan komponen laporan keuangan. Lalu yang kedua, membaca dan mengidentifikasi komponen neraca, laporan laba rugi dan laporan arus kas. Yang ketiga, menyusun laporan keuangan sederhana menggunakan Excel dan atau spreadsheet. Dan yang keempat adalah menunjukkan ketelitian dan sikap profesional dalam membaca data keuangan. Adapun mungkin untuk poin 3 dan 4 itu bisa dilakukan di pertemuan berikutnya ya. Nah, adapun untuk sub CPM K3, mahasiswa mampu membaca dan memahami struktur detail komponen laporan keuangan secara integratif, fokus pada penyusunan neraca atau balance sheet yang seimbang dan presisi. Lalu sub CPM keempat adalah mahasiswa menguasai pemahaman komparatif komponen aliran modal usaha, menyusun dan menganalisis secara detail struktur laporan laba rugi serta aliran realisasi laporan arus kas. Dalam presentasi ini sudah disajikan ya. Ada dua buah jenis usaha F&B, yaitu sepertinya kopi shop di sini ya. Ada kopi A dan kopi B. Kita bisa lihat di sini bahwa untuk yang A ini sangat ramai sekali ya terlihat. Adapun untuk yang B bahkan hampir tidak ada pembeli ya pada saat katakanlah foto ini di shoot. Itu. Nah, pertanyaannya adalah mengapa usaha yang terlihat ramai pengunjung tetap bisa mengalami kerugian? Atau menurut kalian kira-kira ini mana yang cash flow-nya bagus, yang secara keuntungan bersihnya bagus? Mungkin silakan teman-teman langsung aja. Secara kasat mata sudah terlihat kan? Berikan pendapat kalian, silakan. Namanya lupa? Aldi. Oke. Aldi. Yang kopi A itu yang seperti apa? Yang menurut kamu? Yang ramai. Artinya aliran cash-nya lebih lancar. Ya, tentu secara kasat mata kita sering melihat seperti itu. Artinya bisnis yang ramai seperti pasar, di grosir, banyak aktivitasnya dari pagi sampai malam. Apakah betul demikian dengan sesuai atau dengan keuntungannya? Namun ternyata bisa dikatakan dalam realitanya itu belum tentu ya teman-teman, belum tentu. Karena apa? Untuk mengetahui kondisi sebenarnya kita bukan hanya berdasarkan melihat daripada kasat mata, daripada operasional perusahaan ya atau bisnis yang terlihat ramai, dan yang satu lagi membandingkan dengan operasional bisnis yang sepi. Contohnya apa? Optik. Kalian pernah lihat toko kacamata yang kalau kata kalian mungkin ini bisnis kok kayak sepi terus, tapi dari dulu sampai sekarang ada tokonya, nggak bangkrut. Tapi kalau kalian perhatikan nggak kayak pecel ayam, nggak kayak mungkin bisnis yang lainnya yang ramai tapi ada berhentinya, ada stopnya. Tapi kalau si optik itu ada terus. Nah itu karena kita melihatnya cash flow, bukan hanya semata-mata dari aktivitas yang terlihat secara kasat mata ramai. Dan kita bisa mengukur dari mana? Tentu dari laporan keuangannya. Seperti itu. Nah, itu yang akan kita bahas hari ini. Kasus warung kopi kekinian, bulan ini Anda, kedai Anda misalkan ya, ramai pelanggan, antrean membludak, namun saldo kas di rekening justru menipis. Kemana perginya uang tersebut? Tanpa laporan keuangan, Anda buta terhadap arus kesehatan bisnis Anda sendiri. Karena apa? Banyak ya di antara kita yang masih menganggap bahwa keuntungan atau omset itu dianggapnya adalah milik daripada pemiliknya. Sehingga pemiliknya dengan bebas mengambil uang daripada usaha itu sendiri. Kita harus membedakan ya. Ketika memulai bisnis itu pastikan dulu ada dua entitas terpisah. Entitas pribadi sebagai owner atau founder pemilik bisnis, dan juga satu lagi entitas bisnis kita. Itu jangan disatukan. Harus dibedakan. Ciri-cirinya yang paling mudah dengan apa? Membuat rekening masing-masing. Ya, rekening bank. Nah, di sini fungsi daripada laporan keuangan ada 3. Yang pertama adalah alat evaluasi kinerja, ya, intinya menilai performa nyata operasional bisnis secara objektif. Lalu ada dasar pengambilan keputusan, ya, jadi tidak berdasarkan kira-kira, harus ada datanya atau by data. Dan yang ketiga adalah instrumen perencanaan strategis. Jadi menjadi kompas dalam menyusun rencana ekspansi usaha, menguji efisiensi biaya overhead, hingga menetapkan strategi harga produk baru.
Ya, misalkan kita nih produk baru mau harganya di angka berapa, menggunakan material apa. Salah satu rujukannya adalah laporan keuangan. Apakah melihat laporan penjualan, laporan COGS, dan lain sebagainya. Relevansi dengan perusahaan atau UMKM apa yaitu laporan keuangan bertindak sebagai medical check up ya untuk dapat naik kelas dan berkembang secara profesional. Jadi artinya UMKM ya salah satu syarat ingin naik kelas apa? Harus memikirkan bagaimana menyusun atau membuat laporan keuangan. Seperti itu. Sebagai apa? Karena itu sebagai medical check up. Apakah UMKM itu sehat atau lagi sakit atau lagi kritis? Dilihat dari apa? Laporan penjualan. Laporan keuangan membantu menjawab pertanyaan apakah penjualan naik. Nanti dilihat dari laba rugi, apakah laba meningkat sama dari laba rugi. Mengapa biaya bengkak ya? Makanya kita perlu membuat laporan keuangan itu beberapa periode untuk membandingkan periode. Kita lihat secara biaya ini grafiknya naik, turun atau datar. Sedangkan kita punya misalkan harga itu tetap, misalkan menetapkan harga. Karena kenapa kita menetapkan harga tetap? Karena sensitivitas masyarakat atau pasar pelanggan kita itu sensitif. Berubah harga dikit, lah kabur. Nah itu tentu harus menjadikan kita sebagai alat evaluasi gitu kan. Kemudian mengapakah semakin sedikit? Nah itu tadi nggak ada catatan. Ngambil, taunya ngambilnya kebanyakan. Ada lagi, apakah utang terlalu besar? Ya karena kalau udah ngutang kadang-kadang lupa. Tahu-tahu tagihan besar. Nah itu perlunya laporan keuangan. 2025 laba 120 juta, laba atau profit. Tapi kemudian tahun 2026 laba adalah 85 juta. Nah ini artinya membandingkan antara dua periode yang berbeda, membandingkan penjualan. Artinya bukan hanya mengetahui laba, tapi juga harus mengevaluasi penyebab penurunannya. Kok bisa turun sih? Kalau turun itu berarti kan ada dua kemungkinan. Turunnya omset. Satu adalah karena apa? Turunnya yang beli, minat membeli. Atau membengkaknya biaya. Seperti itu. Kalau harga turun kayaknya susah gitu ya. Itu opsi yang sangat terpaksa sekali kita nurunin harga ya. Ibaratnya hanya dua lah gitu. Antara omset yang turun atau biaya yang naik. Kemudian di sini laporan keuangan ini setidaknya yang perlu kita tahu di awal ini adalah 3 macam laporan keuangan. Hanya 3 dulu. Kalau secara misalkan teori akuntansi ya, itu ada di mata kuliah yang akuntansi ya. Kalian tahu ada satu lagi laporan perubahan modal dan ada pelengkapnya dari semua itu adalah catatan atas laporan keuangan. Ya. Tapi itu nanti kita simpan dulu untuk. Nah tadi sebagai pengambilan keputusan, misalkan seseorang pemilik usaha ingin membuka cabang, apa sih yang harus dilihat? Ya tentu kasnya cukup nggak untuk membuka cabang baru. Kemudian apakah labanya stabil? Pastikan stabil dulu, jangan labanya naik turun bahkan terlalu fluktuatif kita buka cabang baru. Karena nambah masalah baru butuh buka cabang itu. Artinya kalau belum settle di satu cabang, jangan coba-coba buka cabang dulu di yang lain. Gitu kan? Kemudian yang ketiga, apakah masih mampu membayar cicilan? Kalau misalkan permodalan kita ada sebagiannya menggunakan utang, pasti ada konsekuensi pembayaran tetap berupa pokok pinjaman dan bunga. Kita fokusnya ke pemahaman dulu di sini. Jadi laporan keuangan ada 3 teman-teman ya. Yang pertama adalah laporan neraca. Bahasa Indonesianya di sini laporan posisi keuangan, ya, atau balance sheet. Biar kita ingat itu apa sih neraca atau balance sheet itu lebih ke posisi keuangan. Karena balance sheet ini memang dia memotret posisi. Dipotret misalkan berapa posisi keuangannya bisa dilihat. Posisi keuangan cash-nya ada berapa di dompet. Harta pribadinya yang dikenakan. Seperti itu, ada baju, ada jaket, ada sepatu, dan lain sebagainya. Ada tas, seperti itu. Itu posisi pada saat ini. Mungkin minggu depan posisi keuangan Aldi akan berbeda. Kenapa? Mungkin dia dapat hasil jualan. Jadi tebal yang sekarang misalkan cuma 200.000, nanti ada misalkan 5 juta. Bisa saja, seperti itu.
itu posisi per periode seperti itu ya. Hanya memotret kondisi aset alias harta, kondisi utang dan kondisi modal. Nah kalau sekarang misalkan nggak ada utang berarti utangnya nol posisinya sekarang seperti itu. Kita harus menghindari pembuatan keputusan itu berdasarkan perasaan. Artinya tanpa laporan keuangan. Memang dalam bisnis intuisi itu perlu, bro. Artinya intuisi bisnis itu misalkan saya pengen buka cabang di sini karena nggak tahu hati saya misalkan kalau di sini bagus gitu feng shui-nya atau apanya secara non keuangan. Itu memang berlaku dalam dunia bisnis. Tapi tetap harus ada dasar logisnya juga di balik itu. Ada bisnis untuk dibuka baru gitu misalkan. Dasarkan apa realistis itu? Berdasarkan laporan keuangan. Seperti itu ya. Nah, kemudian yang kedua tadi tujuannya adalah untuk fungsinya untuk perencanaan strategis ya seperti ini laporan laba rugi membantu manajemen menentukan strategi yang tepat. Ini kita lihat ada misalkan dua line produk A dan produk B, penjualannya omset 250 untuk A, untuk B 120. Untuk biaya untuk yang A 150, yang B 140. Kalau kita lihat di sini secara omset ini hampir 2 kali lipatnya ya, yang A ini dari yang B. Tapi untuk biaya itu walaupun lebih besar tapi tidak terlalu signifikan. Hampir sama dengan produk A yang mana omsetnya menghasilkan 2 kali lebih besar. Nah, di sini artinya apa keterangannya? Untuk produk A, laba itu tinggi, sedangkan untuk B itu bahkan selalu rugi di sini ya apabila penjualan dikurangi biaya. Lalu analisisnya seperti apa? Analisisnya adalah produk yang menghasilkan laba tinggi, artinya berarti kan margin profitnya besar. Adapun yang produk B itu selalu rugi. Nah ini ada kemungkinan produk untuk di dalam tanda kutip di decline atau dimatikan. Ya, keputusannya seperti apa? Nah ini kita dalam kehidupan ini tidak lepas dari yang namanya membuat keputusan. Kalian apakah tadi pagi berangkat nggak ya ke kampus? Keputusan. Selalu keputusan. Nanti siang lapar mau makan apa ya? Buat keputusan. Apalagi yang berhubungan dengan bisnis. Maka kita harus melakukan analisis dan membuat keputusan yang logis dan berdasarkan data. Misalkan di sini keputusan manajemennya apa? Dikaitkan dengan kasus yang ini yaitu menghentikan produk B, yaitu fokus pada produk yang tidak menguntungkan hanya menghabiskan biaya. Dan fokus kepada produk A. Untuk apa? Untuk lebih melipat gandakan keuntungan atau omset seperti itu. Jadi keputusannya adalah menghentikan produk B seperti itu. Itu berdasarkan apa? Laporan keuangan. Apa sih kegiatan utama daripada bisnis? Yang tahu kegiatan utama bisnis ngapain sih? Jualan. Itulah kinerja itu yang diukur. Jualan menghasilkan omset. Maka nanti omset yang dilihat. Bukan hanya omset tentu ya, ada biaya. Karena nanti kita bicara efisiensi. Gimana cari supplier dan lain sebagainya seperti itu. Nah, ada lagi yang ketiga teman-teman, yaitu laporan arus kas. Ini kas masuk dan kas keluar, sesederhana itu. Tapi kata kuncinya adalah kas. Berarti kalau kas apa? Dalam laporan arus kas ini, transaksi yang tidak ditransaksikan secara kas itu tidak akan dicatat. Artinya apa? Penjualan kredit tidak akan masuk ke dalam laporan arus kas. Ya. Misalkan suatu bisnis ingin mengejar target, ya udah gini aja lah, kasih kelonggaran kebijakan kredit supaya barang banyak yang beli. Oke, memang terjual. Laporan laba rugi akan mencatatkan omsetnya yang tinggi. Karena apa? Orang terstimulus untuk membeli produk dengan cara kredit. Tapi masalahnya uangnya belum masuk. Dalam laporan arus kas itu tidak dicatat. Tapi dalam laporan laba rugi itu dicatat sebagai omset. Itu bedanya. Artinya apa? Laporan arus kas ini kita benar-benar melihat gitu ya kas nyata yang ada di perusahaan. Cuma nanti kita lihat kas ini negatif atau positif, dilihat di akhir periodenya. Seperti itu ya. Jadi jelas ya teman-teman ya, laporan keuangan itu kita nggak usah mikir yang panjang dulu. Terdiri dari 3, neraca lihat posisi, harta, utang dan modal. Laporan laba rugi lihat kinerja bisnis mulai dari omset dan biaya, ya.
Dan yang ketiga, laporan arus kas. Melihat apa arus kas masuk dan arus kas keluar. Tentunya kalau ada sisa berarti arus kas positif. Kalau negatif ya berarti masuknya kecil, keluar banyak. Kemudian kita masuk ke neraca ya. Neraca ini apa? Kalau kita baca definisinya di sini adalah neraca adalah laporan keuangan terstruktur yang memotret posisi keuangan aktual dari satu entitas bisnis pada titik tanggal tertentu. Laporan ini secara komprehensif memetakan seberapa besar aset kekayaan perusahaan, kewajiban utang, dan hak modal bersih pada pemilik. Ya, karena secara bikin neraca, lihat aja persamaan akuntansi. Apa persamaan akuntansi? Seperti ini. Aset sama dengan utang tambah modal. Atau bahasanya bisa juga liabilitas atau kewajiban ditambah ekuitas atau modal. Seperti itu. Nah, lalu kita perlu mengetahui apa sih yang disebut dengan aset? Aset adalah sumber daya ekonomi bernilai tinggi yang dikuasai secara sah oleh perusahaan untuk mendatangkan manfaat di masa depan. Contohnya kas, piutang dagang, persediaan barang, dan peralatan usaha. Artinya apapun, kalau saya pakai ini ya, analoginya tadi Aldi, apapun yang ada melekat pada Aldi yang menjadi miliknya, itu harta atau aktiva atau aset. Aldi pakai motor dia itu aset dia. Seperti itu ya. Aldi ngekos, terus ngekosnya selama 1 tahun, tapi baru dinikmati bulan pertama, uangnya udah dibayar setahun kan? Itu yang disebut dengan biaya dibayar di muka. Itu juga termasuk aset. Karena kenapa? Karena Aldi punya klaim untuk menempati kosan itu sampai setahun ke depan. Seperti itu. Itu termasuk, cuman dia posisinya paling bawah. Nah, lalu kemudian liabilitas ini apa? Kewajiban finansial berupa utang masa kini yang timbul dari peristiwa transaksi masa lalu dan penyelesaiannya harus mengharuskan transfer sumber daya ekonomi, contohnya utang bank dan utang usaha. Ya, intinya kita dalam memodalin usaha itu ada dua sumber, ada sumber internal dan sumber eksternal. Seperti yang pernah kita bahas, sumber internal itu hanya dari laba bersih. Artinya perusahaan ngemodalin perusahaan. Perusahaan menghasilkan keuntungan, punya untungnya dimasukin lagi ke kas perusahaan, itu berarti berkembang modalnya. Tapi yang sumber eksternal ini ada dua lagi. Ada dari utang dan dari modal sendiri. Kalau dari utang ya tentu kita paham, bisa kita minjem ke bank dan lembaga keuangan lainnya, atau ke pihak siapapun yang dengan perjanjian harus mengembalikan pokoknya dalam periode tertentu, jangka waktu tertentu, atau dengan mungkin tambahan bunga. Ya. Sedangkan untuk modal apa? Kalau modal berarti sama juga ini, pendanaan perusahaan dari pihak eksternal juga. Cuman bedanya tidak ada perjanjian untuk mengembalikan modal. Tapi perjanjiannya apa? Kesanggupan untuk menanggung resiko usaha. Kalau untung, resiko usahanya apa? Bukan resiko ya, kebagian untung. Resikonya kalau rugi, yang tentu harus menanggung kerugian seperti itu. Ya, atau istilahnya mah saham lah, gitu ya. Jadi sisi kiri itu aset bernilai sama persis dengan sisi kanan. Jika nilai keduanya tidak sama, dipastikan kesalahan pencatatan dalam proses akuntansinya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kita bisa lihat bentuknya ya macam-macam. Ada yang kontrol ya, ada yang juga bentuknya bentuk T. Nah, seperti ini. Kita lihat, jadi di sisi sebelah sini aset selalu terdiri dari apa? Yang pertama liabilitas dan ekuitas, seperti itu. Ya. Contohnya tadi kita ambil lagi misalkan Aira ya, Saira ini misalkan harta pribadinya ada motor, ada rumah, misalkan ada sebagiannya. Itu yang terlihat di aktiva ini. Kita melihat apa yang nampak. Ada juga sih yang nggak tampak, misalkan apa saham. Karena kan nggak kelihatan saham, tapi dia punya. Itu aset finansial juga. Tapi kayak mobil, rumah, kas bisa terlihat kan, ada di aset. Tapi itu sumber pendanaannya dari mana? Bisa ada dua kemungkinan ya. Saya kira bisa dari utang atau liabilitas atau dari modal. Bisa saja untuk mobil, misal gitu kan, itu kredit. Karena nilainya, atau rumah dari kredit. Tapi kalau untuk misalkan motor, itu cash. Artinya dari modal sendiri. Saya punya modal, tapi dibeliin sama motor. Jadilah aset total. Tapi saya minjem uang misalkan ke Bank Mandiri atau kemana, lalu dibelikan mobil.
tetap jadi utang juga. Tapi harta yang kita lihat adalah rumahnya ada, mobil ada. Tapi sumber pendanaannya dari mana? Gitu kan? Yang masalah adalah sumber pendanaannya kalau udah lebih besar daripada utang. Kalau utang lebih besar, maaf. Karena ada resiko suku bunga yang harus kita bayar. Nah ini wujudnya seperti ini teman. Iya kan secara logika gampangnya seperti itu kan. Ada yang didiskusikan mungkin dari teman yang di baris kedua silakan. Ya namanya Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Fadli Kadiansa. Fadli. Oke Fadli silakan. Jika sebuah perusahaan membeli bahan baku secara kredit, bagaimana cara pencatatannya di neraca? Apakah hal ini mempengaruhi kedua sisi secara bersamaan? Oke, terima kasih pertanyaannya. Ya, jawabannya tentu ya. Karena tadi prinsipnya dalam pencatatan di neraca itu kan sama dengan juga sama akuntansi dia menggunakan pencatatan double entry. Artinya ketika ada kita mau beli bahan baku ya, tadi beli bahan baku, tapi secara kredit misalkan utang dulu ya, katakanlah kita jumlah pembelian kreditnya itu adalah 5 juta. Berarti utangnya nanti akan bertambah 5 juta, nilai persediaan di bahan baku akan bertambah 5 juta. Jadi tetap aja balance. Gitu. Baik di sisi neraca, di sisi aset maupun di sisi ya. Seperti itu ya, Fadli. Teman-teman, saya rasa materi hari ini sampai arus kas ya pemahamannya. Tapi nanti kita akan coba untuk menyusun dan mengenal setiap pos dan maksud dari pos itu satu-satu di pertemuan yang akan datang sambil kalian mencoba untuk membuatnya di spreadsheet, Excel, dan juga di pertemuan kelima nanti kita memanfaatkan AI seperti ChatGPT untuk menganalisis atas laporan keuangan. Oke, baik teman-teman, sekian dulu dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dari saya, ya mohon dimaafkan. Dan mudah-mudahan materi hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.